Firman Tuhan itu yang harus kita pegang untuk kita bisa mengasihi orang itu, dan itu adalah teladan dari Tuhan Yesus. Jadi sesulit apapun orang, tetap kita harus mengasihi, karena itu perintah firman Tuhan loh ya. Kita ini manusia nggak mampu loh kalau ketika kita mengalami penderitaan karena orang lain, pasti kita akan ingat seumur hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan kasihlah sesama manusia gitu ya, seperti Allah mengasihi kita. Ketika kita melakukan itu, ketika kita mengasihi dengan luar biasa, mungkin bisa mengubah orang itu dan mengoreksi diri kita, dan kita siap dikoreksi oleh orang lain supaya kita bisa berubah, membuat orang lain suka dengan kita, mengasihi kita. Sahabat YTWR, salam jumpa. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda sehat, baik, dan penuh sukacita. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Masih bersama saya, Anna Tedens. Tema kita hari ini, mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Mungkin ini kesulitan kita semua, tapi mari kita belajar, dan perbincangan kali ini, saya sudah ditemani Ibu Eti Rahmawati. Ibu Eti, apa kabar? Baik. Baik, iya. Senang sekali Ibu Eti bisa hadir lagi dalam perbincangan kita kali ini. Tema kita ini kontras ini Ibu Eti. Mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Mengasihi tapi sulit ya. Orang yang sulit dikasihi. Nah, mungkin Ibu Eti bisa memberikan gambaran orang-orang yang sulit dikasihi itu orang yang bagaimana ya? Iya, memang karakter orang itu masing-masing ya, macam-macam. Tapi ada orang yang memang sulit dikasih itu biasanya sih orang yang punya karakter itu egois, nggak peduli, kemudian dia nggak ada empati, nggak ada nggak bisa maunya sendiri. Orang-orang yang seperti itulah yang biasanya sulit untuk dikasih. Ini hanya sisi karakternya. Tapi perilaku pun bisa jadi membuat dia sulit dikasih gitu ya. Karena perilakunya yang jahat misalnya, karena perilakunya yang tidak baik, yang suka ya hal-hal yang negatif lah. Itu biasanya orang yang tipe orang yang sulit sekali dikasih. Cuman masalahnya di sini sebenarnya tentang orang yang dikasih. Kita mengasihi orang itu kan harus berinteraksi dengan kita ya. Jadi memang kita akan bicaranya ini tentang orang yang ada di sekitar kita otomatis. Kalau orang yang jauh dari kita, orang itu jahat, orang itu melanggar, buat kita nggak ada masalah gitu ya. Pasti tidak ada kait-mengkaitnya dengan kita. Tetapi kenapa kita tidak bisa mengasihi orang itu, kan biasanya kan gitu, karena kita sulit mengasihi orang itu karena dia punya interaksi dengan kita. Yang pasti biasanya orang yang seperti itu yang sulit kita kasih itu adalah orang yang membuat kita hancur, membuat kita sakit hati, membuat kita hidup kita mungkin sudah berantakan karena orang itu gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang yang bisa membuat kita seperti itu. Itu orang yang berinteraksi dengan kita, di sekitar kita. Orang yang tidak tahu terima kasih juga kepada kita. Gitu kan kadang-kadang orang ini kok sulit sekali ya dikasih. Atau ya memang orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Saya katakan tadi tentang orang yang mungkin menghancurkan kita. Kadang kita kan mungkin tidak sehari-hari kita bertemu dengan orang itu. Tetapi ketika kita mengalami satu masalah, kita mengalami satu penderitaan karena orang itu, bisa jadi kan mungkin sekali ya. Pengalaman saya itu punya ibu saya waktu itu kan ditabrak orang ya. Kecelakaan sampai meninggal. Itu sakit hatinya luar biasa. Bagaimana saya bisa mengasihi orang itu kan begitu ya Mbak Anya jadinya. Jadi memang kita sulit mengasihi orang itu karena orang itu berinteraksi dengan kita. Bukan orang yang jauh di sana, mungkin penjahat di sana, itu mungkin nggak ada kait-mengkaitnya dengan kita. Ini agak beda tipis dengan orang yang tidak kita sukai mungkin ya? Ya bisa jadi seperti itu. Tetapi masalah tidak menyukai itu kalau dia memang membuat
kita tidak suka. Betul. Ya. Kadang-kadang kan kita nggak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak mengasihi orang itu. Misalnya orang itu orang yang egois, tapi tidak ada kaitannya dengan kita. Seharusnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi dia. Tetapi kita kan berbicara tentang bagaimana kita mengasihi mereka yang sulit untuk dikasihi. Jadi otomatis memang ada banyak yang harus kita pelajari di situ ya dengan orang yang sulit seperti itu. Nah, ini pertanyaan lanjutan saya. Kita sudah tahu kan mereka itu sulit dikasihi, apalagi kalau pernah bermasalah dengan kita. Pasti rasanya sulit mengasihi. Tetapi mengapa justru kita harus mengasihi? Iya, pokok utama seharusnya yang kita ingat bahwa kita harus mengasihi itu karena perintah firman Tuhan. Ya, sulit itu pasti sekali. Ya. itu pasti pokok utamanya. Dan itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan gitu sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Nah, firman Tuhan itu yang harus kita pegang untuk kita bisa mengasihi orang itu. Dan itu adalah teladan dari Tuhan Yesus. Kita ini hidup sebagai orang percaya kan harus meneladani sikap Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus mati, dicaci maki, sampai dia mati di kayu salib, disiksa seperti itu ya. Betul, ya. Tapi pada akhirnya dia katakan, Tuhan ampunilah mereka. Itu karena kasihnya yang besar. Nah, itu yang menjadi teladan buat kita. Jadi memang sebagai orang Kristen, orang percaya, mengasihi itu wajib kita lakukan. Siapapun ya. Jangan, kan firman Tuhan nggak ada yang katakan, kasihlah sesamamu manusia kecuali ini, atau kasihlah sesamamu manusia kalau dia mengasihi kamu, kan nggak ada seperti itu ya. Jadi sesulit apapun orang, tetap kita harus mengasihi karena itu perintah firman Tuhan loh ya, gitu ya. Jadinya memang harus begitu, Mbak Anja. Nah, kita belajar dari firman Tuhan, hukum dasarnya kasih. Nah, secara praktis kasih itu bagaimana kita harus menerapkan atau langkah-langkahnya seperti apa ketika kita harus mengasihi orang yang sulit dikasihi, tapi kita harus menerapkan kasih itu secara nyata. Ya, memang itu satu kesulitan yang luar biasa yang bisa kita hadapi gitu. Apalagi kalau orang itu sangat-sangat menyakiti kita. Bukan cuma menyakiti hati kita, tapi mungkin menghancurkan hidup kita. Itu akan sangat sulit kita mengasihinya. Tetapi ada langkah yang harus kita lakukan, memang kedekatan kita dengan Tuhan yang terutama ya. Ketika kita benar-benar dekat dengan Tuhan, itu berarti interaksi kita dengan Tuhan itu cukup kuat. Dan interaksi Roh Kudus itu sangat penting. Jadi intervensi Roh Kudus ya maksudnya. Intervensi Roh Kudus itu penting. Sehingga kita itu berdoa benar-benar supaya Roh Kudus itu menolong kita. Jadi itu sangat-sangat penting karena kita ini manusia nggak mampu loh. Kalau ketika kita mengalami penderitaan karena orang lain, pasti kita akan ingat seumur hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan kasihlah sesamamu manusia gitu ya, seperti Allah mengasihi kita. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa kita harus melangkah dengan memohon Roh Kudus untuk menolong kita. Bukan cuman itu, kita juga harus melangkah tadi dengan firman Tuhan yang terus-menerus kita renungkan. Tanpa merenungkan firman Tuhan tiap hari, kita tidak akan diperbaiki. Sulit juga kita ya. Mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki. Nah, itu yang harus kita lakukan otomatis ya. Kemudian kita juga harus mencoba untuk memahami orang itu. Itu yang paling sulit sebenarnya Mbak Ana ya. Bagaimana saya bisa memahami orang itu? Mungkin dia melakukan itu ada alasannya. Ya, alasannya mungkin karena apapun ya alasannya, kita harus paham benar. Jadi kita harus benar-benar jadi orang yang penuh dengan hikmat gitu ya untuk memahami orang lain. Apalagi itu kalau ada orang-orang yang ada di dekat kita yang sulit kita kasih, yang menghancurkan kita. Tapi kita harus terus berinteraksi dengan dia, otomatis kita harus paham benar, mengenal dia. Sisi lain mungkin yang kita lihat berbeda. Mungkin orang itu melakukan itu karena dia punya alasan yang lain. Dan harusnya kita merasa beruntung karena kita mungkin lebih baik dari dia. Dia bisa melakukan itu karena dia mungkin ada kekurangan di balik itu. Jadi kita yang harus memang
secara rohani kita harus dewasa untuk melakukan itu, karena harus peka dengan orang seperti itu, gitu. Nah ini Bu Eti, masalah yang lain lagi. Kadang-kadang kita sudah berusaha, kita sudah mengasihi dengan baik, kita sudah melakukan langkah-langkah seperti tadi yang Ibu Eti bilang, bahkan mungkin kita sudah mendoakan dia. Tapi kadang-kadang terkesan bahwa kita seolah-olah dimanfaatkan gitu, karena kita sudah mengasihi dengan cara yang luar biasa, jadi kita dimanfaatkan dan sepertinya orang yang sulit dikasihi ini tidak berubah gitu. Bagaimana kita bisa belajar ini? Nah itu tadi, memang kita harus punya kedewasaan rohani luar biasa. Betul, ini ya. Kita harus menyadari bahwa setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Jadi kemudian kita harus sadar bahwa kasih Tuhan mengampuni kita, kasih Tuhan luar biasa kepada kita. Itu sebabnya kita juga harus punya kasih seperti yang Tuhan miliki itu tadi. Jadi memang perlu kedewasaan rohani yang luar biasa. Kemudian kita itu menyadari betul bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan dan mereka perlu dikasih. Jangan lupa Mbak Ana, siapa tahu ketika kita sungguh-sungguh mengasihi dia, dia akan terus berubah. Suatu saat dia akan berubah. Mungkin perasaan saja ya kita merasa dimanfaatkan ya. Jadi tapi saya yakin manusia bisa berubah. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia dengan tulus. Kan Tuhan mengasihi itu dengan kasih yang tulus ya, mengampuni dengan ketulusan hati. Kita ini siapa sih? Kadang-kadang kita ini merasa diri kita kok paling benar gitu, padahal belum tentu kita benar gitu ya. Jadi ketika kita melakukan itu, ketika kita mengasihi dengan luar biasa, mungkin bisa mengubah orang itu. Kesukaan besar kalau orang itu bisa berubah tentunya. Ya, ini yang saya bisa belajar juga. Kadang-kadang ketika kita mengasihi orang lain, orang belum berubah, mungkin Tuhan juga ingin mengajar kita ya, bagaimana kita tulus, bagaimana kita setia juga dengan pekerjaan ini. Nah, sekarang pertanyaan lain lagi nih Bu Eti. Kalau tadi kita di pihak yang mau mengasihi orang yang sulit dikasihi. Nah, bagaimana kalau kita sendiri ini yang justru dianggap kelompok orang yang sulit dikasihi? Bagaimana kita belajar ini? Iya, kalau kita memang menjadi orang yang sulit dikasihi, memang kita harus mengoreksi diri kita. Yang paling utama kita mengoreksi diri kita. Kenapa ya orang lain itu tidak mengasihi kita? Ini berbeda dengan kalau kita mungkin tadi kan saya katakan orang yang menghancurkan kita, menjadi kita tidak bisa mengasihi dia. Tetapi kalau karakter kita yang membuat orang lain tidak bisa mengasihi kita, kita harus belajar apa yang menyebabkan kita tidak dikasih. Mungkin ada karakter-karakter yang harus diubah. Nah ini juga perlu kesadaran luar biasa ya, dan mengoreksi diri kita, dan kita siap dikoreksi oleh orang lain supaya kita bisa berubah, membuat orang lain suka dengan kita, mengasihi kita, kecuali dengan hal-hal yang tadi, yang misalnya membuat orang lain hancur. Nah, ketika kita melakukan itu, kita harus minta maaf kepada dia. Jadi dengan terbuka, dengan sungguh-sungguh kita meminta maaf, membuat orang itu supaya dia tahu bahwa kita benar-benar menyesali gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Anya. Baik, terima kasih banyak Ibu Eti. Ini satu pelajaran penting yang secara pribadi saya bisa dapat ini. Bagaimana kita mengasihi mereka yang sulit dikasihi, dan kalaupun kita berada di kelompok sulit dikasihi, kita pun harus belajar. Terima kasih Ibu Eti. Sahabat YTWR, perbincangan kita sudah selesai, tapi saya berharap ada pelajaran penting yang kita dapat hari ini. Bagaimana kita tetap mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Dan kalau kita sulit dikasihi, kita juga bisa belajar untuk berubah. Saya Anna Tedens, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share, supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.